kelas menengah. 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 Negara gemar memberikan mereka label yang terdengar agung, tulang punggung ekonomi. Sebuah predikat kelas yang seolah-olah menempatkan mereka di posisi terhormat. Namun di balik retorika manis itu, realitas berkata sebaliknya. Perlahan tapi pasti, keberadaan mereka justru semakin terkikis, meredup, dan perlahan menghilang dari radar kesejahteraan. Mereka berada di ruang hampa yang ironis. Ketika badai krisis datang, mereka tidak memiliki jaring pengaman sosial, subsidi masif, atau jaminan proteksi seperti yang didapatkan oleh kelas bawah. Di sisi lain, mereka juga tidak memiliki akumulasi modal, privilege politik, maupun akses kekuasaan yang tak terbatas seperti yang dinikmati oleh kelas atas. Mereka adalah entitas yang terjebak di tengah-tengah, berada di titik buta kebijakan negara. Namun ketika beban fiskal membengkak dan target penerimaan negara harus dipenuhi, ironisnya pundak mereka lah yang dipilih secara sepihak untuk menanggung semuanya. Dari pajak yang kian mencekik hingga penyesuaian harga energi yang tak masuk akal. Kelas inilah yang dipaksa menjadi martir penambal defisit negara. Ini adalah kisah tentang mereka yang terjepit dalam sunyi, dipuji saat berkontribusi, namun diabaikan saat menuntut keadilan. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan membongkar ilusi status kelas menengah, melacak anatomi kebijakan yang mencekik pekerja, dan membedah mengapa kelas yang menanggung beban republik paling besar ini kini resmi menjadi kelas yang terlupakan. Juni 2026, di bawah temaram lampu stasiun pengisian bahan bakar, sebuah keputusan sepihak diketuk. Tanpa masa transisi, harga bahan bakar minyak jenis Pertamax melonjak drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sebuah lompatan masif sebesar 32% yang terjadi hanya dalam waktu semalam. Namun di balik angka tersebut ada anomali yang ganjil. Pada saat yang sama, harga Pertalite dan biosolar yang disubsidi negara tidak bergerak Rp1 pun. Di kutub seberang, Pertamax Turbo, bahan bakar yang lazim mengisi tangki-tangki kendaraan mewah milik kaum oligarki dan kelas atas, juga bergeming di angka Rp20.750. Ketika geopolitik global memanas akibat perang Israel-Iran yang memicu guncangan hebat pada harga minyak dunia, beban krisis itu ternyata tidak dibagi rata oleh negara. Kebijakan fiskal memilih untuk melokalisasi dampak guncangan tersebut, lalu mengalihkannya secara penuh ke satu lapisan spesifik, yaitu rumah tangga perkotaan di sektor formal. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, lapisan inilah yang menyumbang 81,49% konsumsi nasional, kelompok yang dalam narasi sosiologi ekonomi biasa kita sebut sebagai kelas menengah. Pola penumbalan ekonomi ini sebenarnya bukanlah barang baru. Ia adalah replika dari sebuah siklus lama yang setua sejarah Republik modern. 237 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1789, Prancis berada di ambang revolusi. Seorang pendeta bernama Emmanuel Joseph Sieyès menerbitkan sebuah pamflet provokatif yang menanyakan satu hal mendasar di sampulnya, yaitu Qu'est-ce que le tiers état, yang artinya apa itu golongan ketiga. Jawaban Sieyès dalam pamflet itu hanya terdiri dari 3 kalimat. Namun cukup untuk mengguncang istana Versailles. Ia menulis golongan ketiga adalah segalanya. Dalam tatanan politik, ia bukan apa-apa, yang ia minta hanyalah menjadi sesuatu. Di Prancis kala itu, golongan ketiga yang berisi kaum borjuis kecil, pekerja dan pengrajin adalah motor yang menanggung hampir seluruh beban pajak kerajaan dan menggerakkan roda ekonomi negara. Sialnya mereka tidak pernah diberikan hak suara atau representasi politik yang sepadan dengan beban hidup yang mereka pikul. Kini, lebih dari 2 abad kemudian, di sebuah negeri yang terpisah jarak ribuan mil dari Versailles, kelas menengah Indonesia dipaksa untuk menempati kursi penderitaan yang sama.
Mereka memutar roda ekonomi, membayar pajak tanpa celah, namun suaranya diredam saat kebijakan publik dirumuskan. Sebuah pertanyaan sederhana namun sangat tidak nyaman, akhirnya harus kita ajukan hari ini. Kenapa selalu kelompok ini yang ditunjuk negara untuk membayar? Sosiologi modern kerap mengagungkan sebuah istilah yang bias, yaitu kelompok kelas menengah. Sebuah label yang menciptakan ilusi kenyamanan, status sosial, dan kemampatan semu. Namun jika kita menengok ke belakang, Karl Marx tidak pernah mempercayai kategori artifisial tersebut. Dalam manifesto komunis yang terbit pada tahun 1848, Marx membelah struktur masyarakat secara ekstrim ke dalam dua kutub yang saling bertolak belakang, yaitu mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang terpaksa menjual tenaga kerjanya demi bertahan hidup. Bagi Marx, apa yang kita sebut sebagai kelas menengah hari ini hanyalah nama sementara untuk burjuasi kecil, sebuah kelompok transisi yang cepat atau lambat akan terseret jatuh ke bawah. Sebuah proses desentralisasi ekonomi yang ia sebut sebagai proletarianisasi. Mari kita preteli realitas hari ini tanpa tendensi. Para guru honorer, pegawai kantoran, staf administratif, hingga pelaku UMKM skala kecil, mereka sama sekali tidak memiliki pabrik, tanah luas, ataupun infrastruktur produksi yang masif. Pada hakikatnya, mereka mengandalkan hidup dengan menukar waktu, tenaga, dan pikiran demi selembar slip gaji di akhir bulan. Dalam tata bahasa baku Marxis, mereka bukanlah kelas yang berbeda atau istimewa. Mereka adalah kelas pekerja yang sekedar memiliki penghasilan sedikit lebih baik, dan kelas pekerja inilah yang setiap pagi harus berkejaran dengan waktu yang kini diwajibkan oleh regulasi untuk mengisi tangki kendaraan mereka dengan Pertamax. Hanya agar mereka bisa sampai ke tempat kerja untuk kembali memeras keringat mereka. Di dalam mahakaryanya Das Kapital yang ditulis pada tahun 1867, Marx menguraikan sebuah konsep krusial mengenai biaya reproduksi tenaga kerja. Ini adalah ongkos mutlak yang harus dikeluarkan oleh seorang buruh atau pekerja hanya untuk memulihkan kapasitas fisik dan mentalnya agar bisa kembali bekerja keesokan harinya. Makan, tempat tinggal, dan hari ini adalah transportasi. Ketika Bank Dunia atau World Bank merilis data bahwa upah real di Indonesia terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,1% per tahun sepanjang periode 2018 hingga 2024, sebuah kontradiksi tajam terjadi. Di tengah tren penyusutan pendapatan tersebut, biaya reproduksi tenaga kerja justru melonjak hingga 32% dalam waktu semalam akibat kenaikan Pertamax. Struktur ini memaksa para pekerja terasing, bahkan dari ongkos yang mereka perlukan untuk mempertahankan pekerjaan mereka sendiri. Tambahan biaya sebesar Rp316.000 per bulan bagi pengguna 80 liter bahan bakar bukanlah soal gengsi atau gaya hidup. Ini adalah kalkulasi matematis dari sebuah pemiskinan yang terstruktur secara perlahan. Marx memiliki istilah sosiologis yang dingin untuk menggambarkan hilangnya kendali atas hidup ini, yaitu alienasi. Namun yang membuat ironi ini terasa jauh lebih pekat adalah kemana arah keberpihakan instrumen kekuasaan negara ini mengalir. Bagi Marx, negara jarang sekali bertindak sebagai wasit yang netral di atas semua golongan. Institusi negara cenderung bekerja sebagai komite yang melayani kepentingan pemilik modal besar. Potret itu tergambar jelas di Indonesia pada hari ini. Lapisan kelas atas nyaris tidak pernah merasakan goresan dari kebijakan ini. Harga Pertamax Turbo yang membakar mesin-mesin mobil mewah mereka tetap bergeming di angka Rp20.750. Di kutub bawah, masyarakat dirawat dengan skema subsidi dan rentetan program bantuan sosial. Sebagian dilakukan atas dasar kemanusiaan yang tulus, sebagian lagi disinyalir sekedar manajemen citra demi menjaga stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan hingga 2029 nanti. Di antara dua kutub ekstrim itulah berdiri jutaan pekerja yang sehari-hari mengenakan topeng kelas menengah, sebuah kelompok yang berada di posisi paling rentan. Mereka dianggap terlalu mampu untuk dikasihani oleh jaring pengaman sosial, namun di sisi lain terlalu lemah dan tak punya kuasa untuk dilindungi oleh hukum. Dan justru karena posisi menggantung itulah, mereka menjadi sasaran paling empuk dan paling gampang untuk diperas oleh mesin kebijakan negara. Ketika instrumen ekonomi gagal menjelaskan letupan frustasi di ruang publik, sosiologi menyediakan pisau analisis yang berbeda. Pierre Bourdieu
membedah kemerahan kelas menengah bukan semata-mata dari fluktuasi angka digital di mesin SPBU, melainkan dari sudut pandang yang jauh lebih terselubung, yaitu status dan pengakuan. Dalam karya monumentalnya Distinction yang dipublikasikan pada tahun 1979, Bourdieu membongkar tesis bahwa kelas sosial tidak pernah berdiri tunggal di atas akumulasi materi atau uang saja. Kelas sosial dikonstruksikan oleh penanda-penanda budaya, mulai dari selera, preferensi gaya hidup, hingga simbol-simbol pembeda yang sengaja diciptakan untuk menjaga jarak psikologi seseorang dari kelompok di bawahnya. Dalam realitas urban hari ini, kepemilikan kendaraan pribadi dan kemampuan finansial untuk secara konsisten mengisinya dengan bahan bakar non-subsidi sekelas Pertamax adalah penanda pembeda tersebut. Ini adalah apa yang disebut Bourdieu sebagai modal simbolik, sebuah jangkar identitas yang menegaskan posisi sosial bahwa mereka telah berhasil melompat keluar dari garis kerentanan kelas bawah. Namun struktur identitas yang dibangun dengan susah payah ini seketika runtuh lewat retorika penguasa. Ketika para pejabat publik dengan mudahnya membingkai narasi bahwa Pertamax adalah konsumsi murni orang kaya, sebuah benturan psikologis yang hebat sedang terjadi. Narasi itu tidak sekedar melukai isi dompet, melainkan menghantam aspek paling rapuh dari kelas ini, yaitu pengakuan sosial. Kelas menengah dipaksa menelan ironi yang paradoks. Mereka dianggap mampu dan setara dengan orang kaya ketika negara membutuhkan uang mereka untuk membayar. Namun di sisi lain, mereka dianggap tidak ada, tidak kasat mata ketika beban kebijakan tersebut mulai mencekik leher mereka sendiri. Bourdieu memiliki istilah khusus untuk menggambarkan rasa frustasi akibat tergelincir satu anak tangga sosial ini, yaitu déclassement atau sebuah degradasi kelas. Dan dalam anatomi psikologi massa, perihnya rasa kehilangan status sosial ini seringkali jauh lebih menyakitkan daripada nominal angka yang tercetak di atas lembar struk SPBU. Sejarah mencatat bahwa akumulasi dari rasa frustasi simbolik ini bisa bermutasi menjadi ledakan sosial yang destruktif. Prancis telah mengalami preseden keras ini dalam sejarah modern mereka. Pada akhir tahun 2018, keputusan Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan pajak bahan bakar memicu gelombang protes yang masif yang melumpuhkan negara pada saat itu. Kebijakan itu awalnya dibungkus dengan narasi moral yang agung, yaitu sebuah kebajikan lingkungan demi menekan emisi karbon. Namun narasi itu justru memicu lahirnya gerakan rompi kuning atau Gilets jaunes. Menariknya, mereka yang turun ke jalan mengepung Paris bukanlah kaum miskin kota yang mendapatkan jaminan subsidi. Mereka adalah representasi kelas menengah pinggiran, para pekerja komuter yang hidupnya bergantung penuh pada mobil pribadi untuk bisa mengakses tempat kerja. Kelompok ini merasa dipaksa secara sepihak untuk berkorban demi sebuah tujuan mulia yang dirumuskan oleh para teknokrat di dalam ruangan ber-AC. Para perumus kebijakan yang sama sekali tidak pernah menyentuh atau merasakan dinginnya realitas di lapangan. Polanya berulang, presisinya sama persis di belahan bumi yang lain. Sebuah kenaikan harga energi yang dibungkus dengan dalih rasionalitas dan kewajaran ekonomi pada akhirnya selalu dijatuhkan ke pundak kelas yang memikul beban paling besar, namun memiliki volume suara paling kecil untuk didengar. Dari balik jeruji penjara fasis Italia pada dekade 1930-an, seorang pemikir bernama Antonio Gramsci merumuskan sebuah teka-teki sosiologis yang distopis namun tetap presisi hingga hari ini, yaitu mengapa kelompok masyarakat yang paling dirugikan secara struktural justru ikut merawat dan menjaga sistem yang memeras mereka. Jawaban Gramsci berada pada satu kosakata krusial, yaitu hegemoni. Bagi Gramsci, bentuk kekuasaan yang paling efisien dan mematikan tidak lagi menggunakan moncong senjata atau represi fisik. Kekuasaan modern bekerja melalui infiltrasi kesadaran. Ia memanipulasi cara pandang hingga membuat orang-orang yang tertindas menerima posisi subordinat mereka sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan bertransformasi menjadi sebuah identitas yang dibanggakan. Dalam konteks ekonomi politik kita, label kelas menengah bekerja dengan mekanisme hegemoni yang persis sama. Predikat mentereng itu berhasil menjebak jutaan pekerja gajian untuk memandang diri mereka sebagai pemenang-pemenang kecil dalam kompetisi kapitalisme, bukan sebagai sebuah kelas pekerja yang sedang diperas secara sistematis. Efeknya fatal. Ketika negara menaikkan harga energi, mereka tidak melihatnya sebagai ketidakadilan struktural, melainkan sebagai problem domestik yang harus dituntaskan oleh dompet rumah tangga masing-masing.
Alih-alih mengkonsolidasikan kekuatan untuk menuntut hak kolektif bersama, mereka justru memilih untuk saling berkompetisi satu sama lain demi mempertahankan ilusi status tersebut. Inilah lapisan realitas yang paling dalam dan paling gelap. Apa yang selama ini kita sebut dengan bangga sebagai kelas menengah, pada hakikatnya adalah kelas pekerja yang telah lupa akan identitas aslinya. Dan justru karena hilangnya kesadaran kelas itulah, mereka bisa terus diperas tanpa pernah memberikan perlawanan yang berarti. Di titik inilah sebuah kebuntuan struktural yang tidak memiliki jalan keluar mudah menganga lebar. Negara telah menemukan sebuah instrumen penyangga fiskal yang nyaris sempurna tanpa celah. Sebuah kelompok yang volume populasinya cukup besar untuk menanggung pembengkakan biaya anggaran negara, namun di saat yang sama terlalu terpecah belah secara sosial untuk bisa menagih balik hak-hak mereka. Selama kesadaran kolektif kelas ini tetap tertidur pulas dalam pelukan hegemoni, maka selama itu pula beban fiskal negara dapat terus dialihkan ke pundak mereka tanpa perlu membayar ongkos politik sedikit pun. Mari kita ingat kembali bagaimana Emmanuel Joseph Sieyès menutup pamflet provokatifnya di masa pra-revolusi Prancis yang menuntut dengan tegas agar golongan ketiga bertransformasi menjadi sesuatu, memiliki hak dan memegang kendali. 2 tahun setelah pamflet itu beredar, Versailles runtuh dan Prancis terbakar hebat. Tentu tidak ada hukum besi sejarah yang mewajibkan peristiwa berdarah itu berulang di tempat lain. Menyamakan kondisi sosiologi Jakarta hari ini dengan Paris di abad ke-18 secara mentah-mentah adalah simplifikasi yang keliru. Namun ada satu benang merah, satu kemiripan fundamental yang sangat layak untuk kita renungkan bersama, bahwa kelas yang menanggung beban ekonomi paling banyak tetapi mendapatkan pengakuan politik paling sedikit adalah bahan bakar yang paling stabil untuk menggerakkan ekonomi, sekaligus material yang paling mudah tersulut untuk memicu ledakan politik. Hari ini, kelas menengah Indonesia masih memilih untuk menanggung semua beban ini dalam diam. Di ruang-ruang rapat pemerintahan, diamnya kelas ini kerap kali dibaca secara keliru sebagai bentuk kepatuhan dan persetujuan atas kebijakan publik. Padahal, keheningan itu sebetulnya hanyalah sebuah fase, sebuah tanda bahwa kesadaran kolektif mereka belum benar-benar terjaga. Kini, satu pertanyaan krusial yang paling tidak nyaman harus kita lemparkan ke masa depan, yaitu apa yang akan terjadi pada hari di mana mereka akhirnya berhenti percaya bahwa diri mereka adalah kelas menengah, sementara dalam sunyi mereka telah jatuh secara perlahan ke dalam barisan kelas bawah.